Oke, halaman 104 nomor 36 ya. Halaman 104. Oke. Di sini tadi kita punya 12 orang. Nih ya, pelanggan rumah makan tadi. Pelanggan rumah makan itu ada 12 orang ya. Kemudian yang suka soto itu ada berapa tadi? 7 orang. Yang suka bakso itu ada 10 orang. Gitu. Ya. Nah, yang ditanya yang suka keduanya itu ada berapa orang gitu. Gimana cara nyarinya? Kalau kalian lihat di buku itu, ketika kita nyari yang suka keduanya, kalian bisa gunakan seperti ini, Solihah. Ada beberapa cara sebenarnya. Ya, misalnya Mi kasih cara pertama. Cara pertama, misalnya kita buat kayak gini dulu. Jadi kita gambarkan diagram Venn-nya dulu. Ya, di sini dia kan ada yang suka keduanya tuh, cuma kita belum tahu siapa, berarti dia pasti gandengan. Ya, di sini ada soto, di sini ada bakso. Gitu. Gini, terus gini, soto, ini bakso. Gitu ya. Nah, yang pelanggan rumah makan seluruhnya itu ada 12 orang. Kemudian di sini yang suka soto itu ada 7 orang. 7, tapi dikurangi sama si irisannya. Kan di sini kalau di daerah sini tuh kan yang cuma suka soto aja, ya nggak suka bakso. Jadi irisannya nggak dimasukin, makanya kenapa 7 dikurangi X. Gitu. Yang bakso berarti di sini ada 10 dikurangi X gitu. Ya. Nah, berarti ketika kita mau cari suka keduanya, berarti kita cari X-nya. Gimana caranya? Berarti kita tambahkan aja. 7 min X ditambah X ya. 7 min X dari sini, ditambah X dari sini, ditambah 10 dikurangi X. Totalnya ada berapa semua? Ada 12 orang. Gitu, makanya disama dengankan 12 gitu. Ini namanya aljabar ya. Nanti kita akan belajar aljabar lebih lanjut. Tapi di sini kita udah mulai lebih dahulu. Jadi aljabar itu dia ada variabel-variabelnya. Dah. Berarti di sini kita punya, yuk kita keluarkan dari dalam kurung yang apa namanya? Yang angka sama angka, yang huruf sama huruf. Berarti 7 ditambah 10 ya. 10-nya bawa ke depan biar gandengan, biar dekatan sama 7. Kemudian negatif X dari sini, ditambah X, dikurangi X dari sini, plus kali min kan min lagi ya, min X, berarti sama dengan 12. Gitu. Berarti sini 7 tambah 10 kan 17, ya kan? Kemudian negatif X ditambah X ini sama aja kayak negatif 1 ditambah 1. Gitu loh, Nak. Kalau dia nggak ada angkanya di depannya, di depan hurufnya ini berarti dia itu koefisiennya itu 1. Jadi nggak perlu ditulis, makanya dia cuma kayak gini aja. Berarti ini kita bisa operasikan mereka. Ini 0 ya, Nak ya. Karena negatif 1 tambah 1 kan 0. Gitu. Nah, berarti di sini tinggal ada negatif X aja. Berarti sama dengan 12. Gitu ya. Berarti di sini kita punya. Berarti kalau kalian punya kayak gini, gimana ngerjainnya? Udah pernah belajar kayak gini belum di SD? Belum. Belum ya? Oke. Belum. Jadi kalau mau cari nilai X-nya, Nak. Ya, kalau mau cari nilai X-nya, berarti gini. X-nya ini dibuat di sebelah kiri, biar enak kita lihatnya ya.
Kita buat gimana caranya 17-nya ini menghilang dari sebelah kiri. Gimana caranya? Berarti kita jumlahkan kedua ruas dengan 17. Ini konsepnya ya, Umi jelasin konsepnya dulu biar kalian tahu konsep dasarnya. Nah, berarti ditambah, kok ditambah sih? Dikurang ya, karena biar si 17-nya hilang kan berarti dikurang sama 17, biar jadi 0. Berarti di sini juga dikurangi 17, gitu. Nah, berarti di sini kita punya min X, karena di sini tadi kan 17 dikurangi 17 kan 0, ya kan? Berarti tinggal negatif X. Kemudian di sininya 12 kurangi 17. Gitu, ya. Nah, kalau sudah, kita punya negatif X itu sama dengan 12 kurangi 17 berapa? Min 5. Negatif 5. Negatif X sama dengan negatif 5. Nah, yang mau kita cari cuma X-nya aja loh, nak, bukan negatif X. Berarti supaya negatifnya hilang, kedua ruas kita sama-sama bagi dengan negatif 1. Negatif X ini negatif 5, ya kan? Kita sama-sama bagi dengan negatif 1. Kenapa sama negatif 1? Biar ini jadi positif. Negatif bagi negatif kan jadinya positif ya. Gitu. Nah, jadi di sini kita punya X sama dengan 5. Gitu. Ya. Atau kalau cara cepatnya, kalian biasanya itu pakai pindah ruas gitu ya. Pernah dengar nggak yang begitu? Pernah dengar kan? Kalau kalian ngerjain. Pernah, Umi. Nah, cara cepatnya, ini tadi konsepnya ya. Jadi kalau kalian ditanya konsepnya, nggak bingung. Oh, ternyata dia itu bisa jadi kayak gitu tuh asalnya dari sini loh. Bukan pindah ruas sebenarnya. Tapi asalnya dari sini. Cuma ada step yang kita hilangkan supaya lebih cepat. Gitu. Nih, dari sini ya. Dari sini Umi ambilkan. 17 min X itu sama dengan 12. Kita berpikirnya gini. Negatif X kan berarti kan 17-nya pindah. Kalau pindah berarti dikurang. Kita kumpulin kan yang angka sama angka gitu. Pindah ruas berarti dikurang. Ini asalnya dari sini kok kenapa dikurang. Jadi bukan karena pindah ruas tapi karena kedua ruas sama-sama dikurang 17. Makanya muncullah ini. Nih. Gitu ya. Berarti di sini kita punya negatif 5 sama dengan negatif 5. Negatif X sama dengan negatif 5. Gitu. Berarti X-nya sama dengan 5. Gitu. Kalau kedua ruas sama-sama negatif, udah hilangin aja negatifnya. Kalau misalnya sini negatif, sini positif, tuker aja gitu. X-nya berarti sama dengan 5. Gitu. Paham ya, Salihah? Paham, Umi. Oke, yang lain paham nggak? Enggak, Umi. Yang nggak dari mana, nak? Yang nggak paham dari sebelah mananya? Oke, kalau cara kayak gitu nggak paham juga, Umi kasih cara yang lebih Itu cepat lagi. dapat 12-nya dari mana, Umi? Oh, 12-nya dari sini, sayang. Hadza. Karena total semuanya ini kan ada 12 orang. Makanya kita sama dengan kan 12 gitu. Karena kita mau cari nilai X-nya. Gitu. Ketika ini dijumlahkan kan hasilnya sebenarnya 12. Gitu. Tapi karena kita nggak tahu X-nya, kita cari dulu X-nya dengan menggunakan ini tadi. Paham? Paham, Salihah? Jadi kalau lebih dipermudah itu 10 ditambah 7 kan 17 dikurangin 12 ya, Umi. Iya, itu cara lebih cepatnya lagi itu. Tapi kalau kalian ditanya konsepnya kayak gini. Nah, itu cara lebih cepatnya gitu boleh. Itu kalau mau cari siapa yang suka keduanya gitu ya. Kayak caranya yang dibilang Zahra ya barusan ya. Kayak bilang Zahra itu gitu Iya, boleh. Gitu. Jadi gini cara cepatnya. Kalian lihat. Jadi kalian fokus sama warna-warna yang Umi kasih ya. Ini di sini ada 7 sama 10. Jadi 10 sama 7-nya itu kalian jumlahkan 17. Berarti kalian kalau ditanya yang suka keduanya tinggal kalian kurangkan saja 17 ini dikurang sama 12 nih ya, 12.
gitu. Berarti hasilnya adalah 5 orang. Itu boleh. Ya, itu kalau ditanya yang dicari kedua. Itu cara paling cepatnya gitu. Gitu. Paham ya kalau pakai cara cepat ya? Paham, Umi. Tapi nanti kalau misalkan disuruh buat diagram V-nya, kalian paham, oh diagram V-nya kayak gini. Oh nanti ngerjainnya kayak gini kalau dilihat dari diagram V gitu ya. Jadi kalian boleh kok pakai cara cepat ini. Apalagi nanti kalau ngerjain soal cerita waktu di PAS ya, Umi rekomendasikan banget pakai cara ini. Gitu. Nah ini kalau yang ditanya keduanya, kalau misalnya Umi tanya yang suka, ini beda bahasan ya. Misalnya Umi tanya yang suka makan soto saja. Ada siapa, Nak? Ada berapa orang? Nah, ini konsepnya pakai yang di sini. Yang suka makan soto aja itu konsepnya pakai yang di sini. Kalau yang suka keduanya ada 5 di sini, ya, Umi tulis pakai warna apa nih, kawan? Karena ungu. Nih, di sini kan ada 5, ya kan? Ini ada 5. Berarti yang suka soto, kayak yang suka keduanya itu ada berapa? Nih, pakai ini. 7 min X. 7 dikurangi 5 berarti, Nak. Gitu. Makanya kenapa kok Umi jelaskan tentang ini supaya kalian nggak bingung. Gimana ya cara nyari yang suka makan soto? Oh, pakai ini ternyata gitu. Berarti 7 dikurangi 5 gitu ya. Ada 2. Paham Solihah? Paham, Umi. Yang lain paham gak nih? Dari tadi dengernya suaranya Zahra aja. Nggak pada tidur kan? Kayak yang lain. Coba sekarang Umi mau tanya deh sama siapa ya? Lumayan paham nih Nalia. Faisal 5 tadi dari mana Umi? 5 yang mana nih? 5 yang di kiri apa 5 yang di kanan? Kalau yang 5 yang di sini kan dari ini ya, dari operasi ini tadi. Yang kanan. Yang sebelah sini ya, yang ini ya. Nah, 5 itu tadi didapat dari ini tadi, Nak. Yang suka keduanya kan ada 5. Berarti kalau Umi tanya, yang suka makan soto saja. Tadi kita tahu, yang suka makan soto itu ada 7 orang. Cuma di antara 7 orang itu ada suka yang makan bakso. Nah, yang suka makan bakso juga itu tadi kan ada 5 orang. Berarti kalau ditanya makan soto aja, yang suka makan soto aja itu ada 7 dikurangi 5. Ada 2 orang. Gitu, Faiza. Paham belum? Sudah paham ya? Oke, good job. Sekarang yang suka makan bakso aja, coba Umi tanya Faiza, ada berapa Faiza? Yang suka makan bakso ada berapa Faiza? 5. Yap, betul sekali. Barakallahu fiik. 5 dari mana coba? Yap, good job. 10 dikurangi 5. Ya. Ini 10 kurangi 5. 10 dari mana? Nih, tadi diketahui di soal kalau yang suka makan bakso itu ada 10 orang. Cuma 10 orang itu ada juga yang makan soto. Yang suka makan soto juga tadi ada 5 orang. Makanya kenapa kita kurangkan 10 kurangi 5? Hasilnya 5 orang. Gitu. Paham ya? Yang lainnya ada yang mau tanya lagi enggak? Naila udah paham, Nay? Tadi katanya lumayan paham, sekarang udah paham banget apa belum? Belum seberapa. Belum seberapanya bagian mana, Nay? Oke, cukup ya. Oke. Kalau gitu, kalau udah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya.
Oke. Lanjut. Sekarang ke soal yang mana ya? Nomor 39 Solihah. Nomor 39 sudah disimak semua ya? Sudah dibaca semua, coba. Nomor 39, halaman 105. Di situ ada, satu kelas itu siswanya ada 30 orang. Satu kelas itu siswanya 30. Kemudian, yang suka matematika, itu ada 13 orang. Kemudian yang suka IPA, itu ada 18 orang. Yang tidak suka keduanya, itu ada 7 orang. Nah, pertanyaannya adalah, banyak siswa yang menyukai pelajaran IPA dan matematika adalah, berarti pertanyaannya ini adalah yang suka keduanya. Yang suka keduanya. Nah, ini agak beda nih, Nak. Agak beda sedikit dari yang tadi. Bedanya di mana, Umi? Bedanya adalah, kalau tadi yang diketahui hanya sebatas ini saja. Nah, kalau ini nambah. Jadi ada yang nggak suka dua-duanya. Gimana berarti kalau kayak gitu? Pertama, langkah yang kita lakukan itu adalah kurangkan dulu yang satu kelas tadi dengan yang tidak suka supaya kita nanti mudah cari yang suka keduanya. Gitu. Kalau yang tidak suka ini kan berarti bukan termasuk orang yang suka matematika sama IPA. Berarti kita delete dulu deh. Berarti kita buat 30 dikurangi 7 dulu. 30 kurangi 7 ini adalah gabungan yang suka matematika sama IPA. Berarti 30 kurangi 17, berapa jadinya? Kok 17 sih? Banyak amat ya. 7 loh, Umi. 30 dikurang 7, 23, Umi. 23. Langkah kedua, kalian bisa cari yang suka keduanya. Yang suka keduanya itu berarti kalian tinggal jumlahkan. Ya, tinggal jumlahkan saja 13 sama 18-nya ya. 13 tambah 18 kemudian kalian kurangkan dengan 23. Dikurangkan dengan 23, kurangkan dengan 23. Kurangin 23. Berarti berapa tuh hasilnya? 13 tambah 18 berapa? 31. 31. Kurangi 23 hasilnya berapa? 8. Berapa? 8. Oke, 8 orang ya? Berarti jawabannya yang C. Bisa dipahami? Ini mungkin pakai cara cepet ya. Jadi kalau Bisa, misalnya Umi. kalian nyari yang suka keduanya gitu. Tapi kalau misalnya ada nih tidak suka keduanya, berarti kalian kurangkan dulu tadi jumlah keseluruhannya dengan yang tidak suka. Baru kalian buat seperti ini. Kalau tadi kan enggak. Kalau tadi kan semuanya itu ikut dalam kelompok baik yang suka soto maupun bakso gitu kan. Nggak ada yang nggak suka keduanya gitu. Paham ya, Solihah? Paham, Umi. Oke, good job. Oke, lanjut. Kalau sudah paham, yang ada yang mau tanya nggak? Ada yang masih bingung nggak sebelum Umi lanjut? Biar bisa membedakan. Oh, ini loh yang pakai cara ini. Udah paham semua? Lagi happy ya? Ya, nggak PMS. Bentar, Umi, 7 dari mana? 7 itu dari yang tidak suka, sayang, cinta. Coba baca lagi tuh halaman 105 nomor 39. Kan di situ diketahui dan 7 orang tidak suka keduanya. Gitu nih ya. Gitu. Makanya kenapa dikurang dulu dia? Gitu, supaya nanti ketahuan ada berapa yang suka keduanya. Iya, Umi kelihatan kayak tanda. Oh alah, baiklah. Ini 7 ya, Solihah ya, bukan tanda tanya. Tanda tanya mah ada titiknya bawahnya, gitu ya. Oke. Dah, ada lagi yang lain yang mau tanya? Cukup. Penting?
Cukup. Oke. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Berapa yang dikasih? Ini dia. Sebentar ya, sorry ya. Oke, lanjut ya. Kita akan bahas tentang aljabar sekarang. Tadi sudah ya, tentang himpunan insya Allah. Apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan ada di pas gitu ya. Insya Allah. Ya, nah, kita akan bahas tentang aljabar. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang aljabar? Belum. Ya. Belum pernah Umi, tapi pernah Umi buatin soalnya. Sebenarnya kalian tuh tadi secara tidak sadar kalian tuh sudah belajar tentang aljabar loh, Nak. Yang tadi ada x, x, x. Nah, itu namanya variabel. Nah, kalau bahas-bahas tentang yang ada isinya variabel-variabel gitu, itu namanya aljabar. Gitu, ya. Jadi bentuk aljabar itu adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi kok kenapa ada X, kenapa ada Y, kenapa ada A, B, C, D, kalau kalian lihat ya, seperti soal di ujian kalian di PTS kemarin juga, itu kan ada tuh yang bentuknya, apa tuh kemarin? 9A, B, kemudian C per gitu ya, 81A, B misalnya. Nah ini bentuk Iya Umi. aljabar sholihah. Ada yang seperti ini namanya bentuk aljabar. Karena dia sesuatu yang nilainya belum diketahui itu dilambangkan dengan huruf. Nah, huruf-huruf ini namanya variabel. Gitu ya. Contohnya nih, ada contoh aljabar di sini. Ada 5x, 3a ditambah 7, ada 2m kuadrat dikurangi 3n. Ini semuanya bentuk aljabar. Gitu ya. Dan di sini x, a, m, n ini adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya itu tadi. Gitu ya. Oke, lanjut. Kenalan nih, di aljabar itu ada siapa saja sih sebenarnya? Ada yang namanya variabel, Nak. Seperti yang sudah Umi jelaskan barusan, variabel itu adalah simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Gitu ya, dilambangkan dengan huruf abjad kecil. Kayak tadi ada X, ada M, ada N gitu, ya. Kemudian di sini ada namanya koefisien. Koefisien itu yang mana? Yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Gitu. Yang mana sih, Mi? Jadi yang gandengan sama variabel, Nak. Contohnya nih, ada 2x, berarti 2 ini sebagai koefisien. X-nya itu variabel, gitu. Kemudian ada yang namanya konstanta juga, gitu kan. Konstanta itu dia yang nggak gandengan sama siapa-siapa. Kalau ini tadi di sini ada 5Y, berarti dia koefisiennya 5, variabelnya Y. Kemudian ada ini yang nggak gandengan sama huruf gitu ya, berarti dia namanya konstanta. Ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Gitu. Ya. Nah, di sini ada juga yang disebut dengan suku-suku. Ini disebut dengan suku, ini dengan suku, ini suku. Berarti dia ada 3 suku gitu ya. Nah, suku-suku itu ada yang namanya suku sejenis, ada yang suku tak sejenis gitu. Yang sejenis yang kayak mana, Umi? Yang sejenis itu kalau dia gandengannya itu sama, Nak. Hurufnya sama. Misalnya di sini ada 3P sama negatif 2P. Walaupun dia koefisiennya berbeda, tapi lihat di variabelnya. Kalau variabelnya sama, berarti dia sejenis. Contoh lagi, misal Umi punya 2A sama negatif 3A. Ya, ini berarti juga sejenis, karena dia sama-sama punya variabelnya A. Gitu. Terus kalau yang nggak sejenis, gimana Umi? Yang nggak sejenis itu ya berarti variabelnya nggak sama. Gitu. Lihat di sini. Umi punya negatif 2B sama 5B kuadrat. Loh, Mi itu sama-sama B, lihat pangkatnya. Pangkatnya sama enggak?
Gitu. Yang B kan berarti pangkat 1, yang satunya kuadrat berarti pangkat 2. Nah, kalau dia beda pangkatnya, itu juga nggak sama, walaupun dia sama-sama B. Berarti dia bukan suku yang sejenis, karena dia tidak memiliki variabel yang sama. Sampai sini bisa dipahami, Solihah? Bisa, Umi. Yang lain, ada yang belum paham? Ini baru perkenalan tentang aljabar ya. Oke, kalau paham, kita lanjut lagi. Sebenarnya di sini materinya banyak banget, cuma kalian sepertinya tidak perlu belajar semuanya dulu. Nanti kalian belajar ini di fungsi, ya. Kemudian ini. Nah, ini contoh aja ya. Kalau misalnya kalian di sini punya, ada P-nya itu nilainya 3, Q-nya negatif 2, R-nya negatif 1. Nah, kalau kalian punya soal-soal kayak gini nih, Nak, kalian tinggal ganti aja P-nya dia 2P kuadrat I. Berarti P-nya tinggal diganti sama 3. Kemudian Q-nya tinggal diganti sama negatif 2. Gitu aja. Kemudian dioperasiin, berarti 2 dikali 3 kuadrat dikali negatif 2. Gitu. Ya, insya Allah kayak gitu. Kalau misalnya ketemu soal yang kayak gitu ya. Yang lainnya sama. Ini tinggal penjumlahan biasa aja, kayak biasanya. Oke. Nah, lagi ya. Oke, Umi jelasin di whiteboard aja nih. Yang ini Umi cukupkan dulu. Nah, misalnya gini, Solihah. Tadi kan kita udah belajar suku sejenis sama tidak sejenis ya. Kalau misalnya dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, aljabar gitu ya. Misalnya Umi punya 3A ditambah 2B dikurang 3C ditambah 2A ditambah 7. Nah, ini Nak, yang bisa kalian operasikan itu hanya yang sejenis. Coba kalian perhatikan di sini. Yang sejenis ada siapa saja, Solihah? Ada siapa saja, ayo? 3A sama 2A. Berarti yang lainnya gimana, Umi, kalau yang sejenis cuma itu? Berarti yang lainnya nggak bisa dioperasikan. Berarti kita cuma punya gini, Nak. 3 ditambah 2A. Gitu, atau kalau biar nggak bingung gini deh tulisnya. 3A ditambah 2A. Gitu ya, itu kan sejenis ya. Kemudian yang lainnya biarin aja tulis kayak gitu. Karena dia nggak bisa dioperasikan. Gitu, ditambah 7. Nah, berarti di sini dia dapatlah hasilnya 3 tambah 2 berapa? 5. 5A ditambah 2B 2B dikurangi 3C dikurang 3C ditambah tambah 7. Oke, good job. Jadi ya udah gitu aja jawabannya. Gitu. Jadi nggak usah dipikirin B sama C sama 7-nya. Tinggal tulis lagi aja gitu. Karena dia nggak sejenis. Jadi kalau tidak sejenis, berakibat dia tidak bisa dioperasikan dengan yang lainnya. Gitu. Paham ya? Paham, Umi. Oke. Kalau misalnya bentuk perkalian, tadi kan bentuk penjumlahan sama pengurangan ya. Perkalian. Kalau bentuk perkalian misalnya Umi punya bentuknya kayak gini. Misalnya ada 2X, kemudian ada misalnya di sini 2X plus 7, min 7 misalnya. Gimana sih? Dari min 7 aja lah ya. 2X min 7, kemudian di sini X plus 5 gitu. Nih kalau kayak gitu gimana mengalikannya? Nah, jangan bingung. Pertama, kalian kalikan dulu 2X dengan X-nya.
Gitu. Nah, jadi ini kalau misalnya ada soal perkalian kayak gini, kalian jangan bingung. Pertama kalikan dulu 2x dengan x-nya. Berapa? Kalau 2x dikali x hasilnya? Berarti di sini kita punya 2x. Kalau dikalikan dia jadinya nambahnya di pangkat, nah. Berarti 2x kuadrat gitu. Ya. Dah. Kalau sudah, kita kalikan yang kedua. Yang kedua siapa sama siapa, Umi? 2x sama 5-nya. 2x dikali 5. Kalikan biasa, nak, bilangannya. 2 kali 5 berapa? 10. 10. Berarti ditambah 10x. Ingat ya, tandanya juga pengaruh di hasil perkaliannya. Gitu. Dah. Kalau sudah, lanjut lagi. Siapa lagi yang dikalikan? Negatif 7 sama x-nya. Gitu. Negatif 7 dikali x. Sama aja negatif 7 dikali 1. Berapa tuh negatif 7 kali 1? Negatif 7. Negatif 7. X yang ikut aja. Nah, gitu. Ya. Kemudian, lagi. Satu lagi yang terakhir. Negatif 7 sama 5. Negatif 7 dikali 5 berapa, Salihah? Negatif 35. Negatif 35. Nah, gitu kan ya. Nah, berarti di sini kita punya berapa? 2x kuadrat. Terus habis itu, di sini? Ayo, ada yang sejenis nih. Kalau x kuadrat sama x kan nggak sejenis. Berarti dia udah biarin aja 2x kuadratnya. Sekarang di sini kita punya yang sejenis 10x sama negatif 7x. Berarti gimana? 10x dikurangi 7x hasilnya? 3x. Ditambah 3x. Terus dikurangi 35. Udah selesai gitu hasilnya. Tadi hasil dari perkalian 2x dikurangi 7 dikali x ditambah 5 itu adalah 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 35. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Umi. Oke, yang lain? Masih ada yang bingung nggak? Ya, paham ya? Jadi kalau ketemu yang seperti itu nggak bingung. Gitu. Oke. Lanjut lagi ya. Kalau misalnya Umi punya, bentar. Kita masuk ke persamaan linear satu variabel ya, Solihah. Tadi masalah aljabar. Kalau pembagian gimana, Mi? Sama pembagian konsepnya kita cari yang sama juga. Ya, kemarin kan udah pernah kita belajar juga. Kalau pembagian, cari yang sama bilangannya. Si variabelnya. Variabelnya itu sama. Misalnya Umi punya 9A dibagi sama 9B. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, karena variabelnya tidak sama. Kemudian, kalau misalnya Umi punya 9A dibagi sama 3A, bisa nggak? Bisa. Bisa. Berapa tuh? 3A. 3A. Gitu ya. Pokoknya intinya, kalau kalian itu mengoperasikan aljabar, dia itu sama variabelnya. Gitu ya. Oke, insya Allah nih paham ya. Yuk, kita akan bahas tentang persamaan linear satu variabel.
Ya, ada persamaan linear. Ya, persamaan linear satu variabel. Ada kata-kata satu variabel. Berarti kalau satu variabel itu, variabelnya kira-kira ada berapa jenis, nak? Banyak jenis kayak yang Satu. jelasin tadi apa cuma satu? Satu. Satu aja. Gitu ya. Contohnya gini. Misal, misalnya siapa namanya? Akilah misalnya. Akilah pergi ke pasar membeli baju. Berapa baju misalnya? Misalnya 2 baju. Seharga misalnya 20.000 gitu kan. Kemudian misalnya Wafa pergi ke pasar membeli 3 baju seharga misalnya 30.000 gitu ya. Murah banget ya. Coba sih Mi di pasar mana itu Mi ada baju semurah itu. Gitu ya. Nah, ini baju apa nih ya? Ini baju dari zaman dahulu kala ya. Gitu. Nah, coba kalau misalnya Umi tanya, siapa yang jadi variabel di sini nak kira-kira? Kalian udah tahu belum satu potong baju itu berapa harganya? Tahu. Hah? Tahu. Tahu, karena Tahu. mudah bilangannya ya. Kalau bilangannya susah, belum tahu lah. Gitu. Gitu. Tahu Mi, kan 20.000-nya tinggal dibagi 2 aja gitu. Iya, tahu gitu ya. Jadi di sini yang jadi variabel itu adalah si bajunya. Nah, karena kita belum tahu gini. Sejatinya kita kalau dari soal ini belum diketahui. Ya, kalau dari soal ini belum diketahui bahwasanya satu baju itu harganya berapa gitu. Jadi di sini yang jadi variabel adalah si baju. Misalnya kalau bajunya kita ibaratkan sebagai X misalnya, baju itu sebagai X. Berarti di sini kita punya persamaan 2X itu sama dengan 20.000 dan 3X itu sama dengan 30.000. Ini yang dinamakan persamaan linear satu variabel gitu ya. Jadi dia mengandung variabel yang itu hanya satu jenis. Itu persamaan kok disebut persamaan, di sini ada tanda sama dengannya. Makanya kenapa disebut persamaan linear satu variabel. Gitu. Cara nyari X-nya gimana? Kalian tadi? Cara nyari harga Dari satu bajunya. bajunya? Gimana jadinya? 20.000-nya dibagi sama 2 gitu ya? Atau kedua Iya. ruas sama-sama dibagi dengan 2. Berarti kita dapat 20.000-nya kan dibagi sama 2. Berarti X-nya sama dengan 10.000. Begitupun dengan ini. Ini juga gitu. 30.000 dibagi sama 3. Berarti hasilnya adalah 10.000. Gitu. Bisa dipahaminya Solihah ya? Bisa Umi. Yang lain? Ada yang belum paham maksud dari Umi? Sudah paham semua? Paham, Umi. Ya, paham ya. Mi. Kita di